Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 9 Oktober 2023 bersama saya Eni Kartikaningsih. Sebelum saya membacakan renungan hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih jikalau Bapa telah memberkati istirahat kami semalam. Terima kasih juga atas pemberian pagi ini, hari yang baru, berkat yang baru, dan juga tanggung jawab yang baru untuk kami jalani. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami akan mengawalinya dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami untuk bisa memahami kebenaran sabda-Mu dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Renungan hari ini berjudul Nilai Diri. Dan yang menjadi nats bacaan kita diambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-39 demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ali dan Badu adalah dua orang mahasiswa teknik yang sama pandainya. Keduanya belajar dengan tekun dan prestasi akademis mereka selalu sama bagusnya. Tetapi di luar dunia akademis, kedua sahabat ini adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Ali banyak berinisiatif. Dalam banyak hal ia menjadi pihak yang mengajak dan memimpin. Ia mudah dalam mengambil keputusan dan juga yakin akan dirinya serta sudah terbiasa untuk mandiri. Walaupun ia mempunyai kelebihan sendiri, tapi dia juga bisa menghargai kelebihan orang lain. Sebaliknya, Badu jarang berinisiatif. Ia sering ragu-ragu dalam membuat keputusan dan juga cenderung bergantung kepada Ali dalam berbagai hal. Selain itu, dia juga suka meremehkan kemampuan orang lain. Dari sepenggal cerita itu, kita bisa melihat bahwa kedua orang itu mempunyai nilai diri yang berbeda. Tiap orang pasti mempunyai nilai diri. Namun, ada yang nilai dirinya tinggi seperti Ali, tapi ada juga yang rendah seperti Badu. Mengapa bisa begitu? Bapak, Ibu, Saudara, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang hal ini, pertama-tama yang harus kita tahu dulu adalah apakah yang dimaksud dengan nilai diri. Nilai diri adalah penilaian menyeluruh yang ada pada seseorang tentang dirinya sendiri, baik itu tentang kelebihan ataupun kekurangannya. Nilai diri ini kemudian akan nampak dalam tindakannya, bagaimana seseorang bisa menghargai dirinya sendiri dan sekaligus menghargai orang lain. Nilai diri tidak ada hubungannya dengan status sosial atau ekonomi. Nilai diri juga tidak ada hubungannya dengan kesombongan atau kerendahan hati. Seseorang dikatakan bernilai diri tinggi jika selain memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang baik, dia juga mau mengakui kekurangannya sendiri, dan sekaligus dia juga bisa menghargai kelebihan orang lain. Sebaliknya, orang yang bernilai diri rendah merasa tidak mempunyai kelebihan, bakat, atau karunia apa-apa. Yang diketahui hanyalah kelemahan-kelemahannya saja. Ia juga takut jika kelemahannya itu diketahui orang lain. Takut jika dianggap bodoh dan kemudian dihina orang. Bahkan orang yang bernilai diri rendah cenderung untuk bersikap iri atau sirik terhadap orang lain. Ia tidak mau mengakui keunggulan orang lain dan malah lebih banyak fokus pada kesalahan dan kekurangan orang lain dan kemudian menjelek-jelekannya. Lalu bagaimana cara membentuk nilai diri? Bapak, Ibu, Saudara, nilai diri seseorang terbentuk dalam sebuah proses yang sangat panjang
dan terus-menerus. Tidak secara otomatis dan serta-merta. Pembentukannya dimulai di usia yang sangat dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Seorang anak membentuk nilai diri sedikit demi sedikit setiap kali ia bercermin dari sikap dan perlakuan orang tua atau orang lain yang ada di sekitarnya. Bila seorang ibu merawat bayinya dengan setengah hati dan muka yang jengkel, maka anak ini seperti bercermin dan melihat dirinya sebagai anak yang tidak disukai. Bila seorang ayah tidak pernah memuji anaknya, bahkan lebih sering mencelanya, anak ini akan tumbuh sebagai anak yang merasa jelek dan tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Hal yang bisa terjadi juga bila seorang anak sejak kecil terlalu banyak diatur, sering ditegur dengan kata-kata, "Jangan begini, harusnya kamu begitu." Bahkan lebih sering dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Hal ini menimbulkan rasa rendah dalam dirinya. Atau bahkan sebaliknya, seorang anak yang terlalu dilindungi dan diberi kemudahan oleh orang tuanya, anak yang tidak dibiasakan untuk melakukan tanggung jawabnya sendiri secara benar, maka anak itu juga akan tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Ia enggan berinisiatif. Ia takut terhadap kritikan, kesulitan, dan tantangan. Rasa yakin dirinya kecil. Ia merasa tidak mampu dan kurang dibandingkan dengan orang lain. Ia menilai dirinya sendiri rendah. Akibatnya ia kurang menyukai dirinya sendiri, bahkan tidak bisa menghargai dan mencintai dirinya sendiri. Bahkan ada yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Hal seperti inilah yang harus kita waspadai. Bapak, Ibu, Saudara, adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua agar kita bisa berhati-hati dan bijak dalam mendidik dan memperlakukan anak-anak di sekitar kita. Seorang anak mempunyai konsep tentang dirinya sesuai dengan apa yang dilihatnya pada cermin, yaitu dari sikap dan perlakuan orang tuanya. Orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik dalam perbuatan dan tutur katanya. Bijaksana dalam memilih kata-kata yang akan kita sampaikan kepada mereka. Pilihlah kata-kata yang positif, yang membangun, yang bisa menumbuhkan karakter baik dalam diri mereka, sehingga kelak mereka pun bisa mempunyai nilai diri yang tinggi. Dan kemudian yang penting adalah bahwa mereka bisa mengasihi sesamanya manusia, karena mereka pun bisa mengasihi dirinya sendiri, seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Amin. Bapak, Ibu, mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengar saat ini. Tolong kami, mampukan kami untuk bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan berhikmat, sehingga kami bisa mendidik anak-anak kami dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat beraktivitas pada hari ini. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus menyertai kita semua.